Teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori pendekatan yang menjelaskan bahwa belajar adalah proses mental yang melibatkan aktivitas berpikir, memahami, mengingat, dan mengolah informasi. Individu berperan aktif dalam penerima dan mengorganisasikan informasi sehingga dapat digunakan kembali. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam teori ini adalah Atkinson dan Shevin yang mengemukakan model pemrosesan informasi. Jadi, teori kognitif ini merupakan mereka memiliki model informasi, memori sensorik, memori jangka pendek, terus memori jangka panjang. Nah, contoh sederhananya kayak kamu belajar saat ujian. Ya, dengan mendengar penjelasan dosen, itu termasuk input. Terus yang kedua, mencatat dan memahami apa yang dosen jelaskan. Itu disebut dengan proses. Terus mengulangi kembali apa yang telah kamu dengarkan dan kamu catat, itu penguatan. Yang terakhir adalah ingat saat ujian, itu yang disebut juga auto input. Selanjutnya ada informasi dalam pembelajaran kognitif. Dalam teori kognitif, belajar itu bukan cuma menghafal, tetapi proses mengolah informasi dalam berpikir. Proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada menerima informasi, yang dimana dari melihat, mendengar, dan membaca. Terus yang kedua ada mengolah informasi, yang dimana dia dipahami, terus dipikirkan. Yang ketiga ada menyimpan informasi, yang dimana masuk ke dalam ingatan. Perorganisasian informasi sangat penting. Caranya dengan mengelompokkan, yang disebut juga chunking, terus menyusun rapi, terus menghubungkan dengan pengetahuan lama. Yang contohnya di mana kamu belajar menghafal nomor lebih mudah diingat jika nomor itu menghafalkannya dengan menyebut bilangan. Juga saat belajar, misalnya mengelompokkan makalah, misalnya dari bab 1, bab 2, bab 3, terus menghubungkan materi baru dengan pengalaman. Selanjutnya ada informasi dalam pembelajaran kognitif. Dalam teori kognitif, belajar itu bukan cuma menghafal, tetapi proses mengolah informasi dalam berpikir. Proses ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada menerima informasi, yang dimana dari melihat, mendengar, dan membaca. Terus yang kedua ada mengolah informasi, yang dimana dia dipahami, terus dipikirkan. Yang ketiga ada menyimpan informasi, yang dimana masuk ke dalam ingatan. Perorganisasian informasi sangat penting. Caranya dengan mengelompokkan, yang disebut juga chunking, terus menyusun rapi, terus menghubungkan dengan pengetahuan lama. Yang contohnya di mana kamu belajar menghafal nomor lebih mudah diingat jika nomor itu menghafalkannya dengan menyebut bilangan. Juga saat belajar, misalnya mengelompokkan makalah, misalnya dari bab 1, bab 2, bab 3, terus menghubungkan materi baru dengan pengalaman. Terus yang kedua ada proses memori. Dalam pemikiran kita ada 3 jenis memori. Yang pertama memori sensorik. Memori sensorik ini memori yang dimana menyimpan informasi sangat cepat, hanya beberapa detik. Terus dari panca indera. Contohnya ketika melihat kilat atau mendengar suara tiba-tiba, maka suara itu akan cepat menghilang kalau tidak diperhatikan. Terus yang kedua ada memori jangka pendek. Itu yang dimana tempat mengolah informasi, terus ya bisa juga kapasitas terbatas. Contohnya mengingat nomor yang baru disebut sebelum ditulis. Terus yang ketiga ada memori jangka panjang, yang dimana menyimpan informasi dalam waktu contohnya seperti ingat nama teman lama sama ingat pembelajaran SD. Cara masuk ke memori jangka panjang yaitu pengulangan yang dimana harus belajar berkali-kali. Terus pemahaman bukan menghafal saja. Contohnya kalau kamu cuman baca sekali, itu maka kamu cepat lupa. Nah, sedangkan jika kamu baca terus memahami, diulang-ulang, maka ingatan kamu akan lebih lama.
Terus yang terakhir ada metakognisi. Metakognisi yang dimana berpikir tentang cara kita berpikir, yang artinya dimana kita sadar bagaimana kita belajar, terus kita bisa mengatur cara belajar kita sendiri. Fungsi dari metakognisi ini yang dimana merencanakan belajar, memantau pemahaman, mengevaluasi hasil belajar. Nah, ada dua aspek dalam metakognitif ini. Yang pertama, mengetahui apa yang kita tahu atau kita tidak tahu. Yang kedua, ada strategi belajar yang cocok. Contohnya, ketika kamu sadar, kamu lebih mudah belajar lewat video daripada membaca. Nah, jadi di situ kayak kita tuh tahu kita belajarnya tuh dengan cara apa gitu. Terus yang kedua ada aktivitas metakognitif, yang dimana kemampuan mengatur strategi belajar. Contohnya seperti kalau kamu tidak paham, nah maka di situ kamu akan mencari video tutorial di YouTube tentang pembelajaran yang kamu tidak pahami. Yang kedua, kalau kamu lupa, maka kamu akan mengulangi pembelajaran itu. Terus yang contoh terakhir ada kalau sulit belajar, maka kamu akan bertanya kan, yang dimana itu mengatur cara berpikir kita dalam mengatur strategi belajar. Jadi kesimpulannya, belajar merupakan proses pengolahan informasi. Memori punya banyak tahap, yaitu sensori, pendek, dan panjang. Metakognisi yaitu sadar dan mengatur cara kita belajar. Belajar efektif kalau dipahami, diulang, terus diatur strateginya. Jadi kesimpulannya, belajar merupakan proses pengolahan informasi. Memori punya banyak tahap, yaitu sensori, pendek, dan panjang. Metakognisi yaitu sadar dan mengatur cara kita belajar. Belajar efektif kalau dipahami, diulang, terus diatur strateginya.